Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 10 dan ayat 12 yang berbunyi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah menempuh hidup pada jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kepada kita sebagai pribadi, keluarga, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah bahwa apabila kita ingin menikmati hidup bahagia, damai dan sejahtera, sesungguhnya boleh dan dimungkinkan dengan cara menempuh hidup yang masih kita alami di dunia ini, satu-satunya hanya pada jalan Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, yang sudah diwahyukan atau sudah dinyatakannya di dalam sejarah kehidupan manusia melalui dan di dalam Yesus Kristus, dan kehadirannya yang tidak pernah alpa di hati kita melalui dan di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, jalan yang kita harus tempuh ini senantiasa harus kita sadari sudah dipenuhi oleh kasih setia dan kebenaran, yaitu bagi orang yang hidupnya mau tetap dan terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang hidup ini saja. Sesungguhnya yang menjadi kunci atau syarat utamanya yang bisa dan dapat menempuh jalan hidup yang dipenuhi oleh kasih setia dan kebenaran itu adalah bagi orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang takut akan Tuhan Allah Bapa saja. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus pasti akan selalu melimpahkan kasih-Nya pada setiap pribadi atau keluarga ini yang selalu taat, setia, berbakti kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan, Raja dan Kepala atas kita umat-Nya, yang selalu rindu mengikuti petunjuk atau perintah dan peringatan-peringatan firman Tuhan Allah Bapa kita saja. Sebetulnya kita sudah dan akan terus mendapat kepastian bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, bahwa Dialah yang akan membimbing pribadi atau keluarga kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus di jalan kebenaran, yaitu akan hidup dalam Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup itu sendiri, supaya kita dapat sampai kepada tujuan akhir guna menerima kehidupan yang kekal di sorga. Adapun janji tentang kebenaran firman Tuhan ini sudah sebegitu indahnya bagi kita seluruh umat manusia. Apakah kita perlu harus mempertanyakan lagi, masihkah kita tertarik bujuk rayu jalan lebar duniawi ini yang dipenuhi dengan janji-janji indah yang sungguh hanya menurut kedagingan, tetapi yang akan juga berujung dan membawa kita kepada kebinasaan itu kelak? Kiranya Roh Kudus melalui diri kita yang ada di dalam hati kita inilah yang harus kita dengarkan, bahwa Dialah yang pasti membimbing kita untuk mampu hidup takut akan Tuhan, dan agar kita hanya mau mengikuti petunjuk atau perintah menurut kebenaran firman-Nya yang hidup dan mewujud nyatakan firman Tuhan itu sebagaimana yang juga ditulis pada Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami, agar kami dapat memperlakukan hidup ini dengan cara menempuh hidup pada jalan Tuhan, yang adalah kasih setia dan kebenaran itu satu-satunya. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami juga untuk tetap bertahan ketika kami menghadapi berbagai macam pencobaan dari kuasa yang jahat, dari kuasa iblis itu. Supaya kami tetap kuat, teguh untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan ketika hingga saat ini kami juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami adanya sakit, penyakit apapun itu juga, terlebih karena memang gangguan dari wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini. Kasihanilah kami ya Bapa, pakailah perawatan para medis, obat, dan juga diagnosanya, menentukan obat yang memang Tuhan urapi dan berkati, menjadi sarana memungkinkan kami dapat memperoleh kesembuhan secara total yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan hidup kami selanjutnya, ketika juga Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup. Mampukan kami tetap berada pada jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhannya orang yang beriman percaya kepadamu saja. Kami mau bersungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.